melihat kembali tentang kinerja kerja kita di tahun 2024 dalam hal evaluasi kinerja di SDN Presiden melalui hasil rapor mutu yang diperoleh sekolah kita melalui ujian ANBK yang dilaksanakan pada tahun pelajaran 2024. Sebagai insan Tuhan, saya mengajak kita semua untuk bersyukur kepada Yang Maha Kuasa atas berkat dan bimbingannya, yang mana Tuhan masih memelihara kita, melindungi kita, terutama mendukung lembaga kita dan membimbing anak-anak kita yang telah memperoleh hasil melalui ujian nasional, melalui asesmen nasional. Oleh karena itu, apapun terjadi, kita menerima kenyataan terhadap hasil yang diperoleh melalui ANBK terhadap pendidikan di lembaga ini melalui hasil ujian yang dilakukan oleh anak-anak kita di tahun kemarin. Oleh karena itu, pada kesempatan ini saya ajak Bapak Ibu sebentar kita coba cermati secara bersama-sama kira-kira bidang apa yang memberikan hasil yang baik dan di bidang mana hasilnya kurang baik. Di sini kita melihat indikator pencapaian, lalu nilai pencapaian di tahun 2023, lalu hasil pencapaian di tahun 2004, lalu yang terakhir kita lihat keterangan bagaimana perkembangan selama 2 tahun terakhir ini. Dari tahun 2023 dan 2024 kita bisa sanding antara 2 tahun ini, apakah prestasi kita naik atau menurun. Mari kita lihat bersama. Yang pertama itu tentang kemampuan literasi untuk anak-anak kita di sini, terutama pesertaan yang baru kali ini. Untuk literasi mencakup 6 hal. Yang pertama menyangkut kemampuan membaca teks literasi. Kemampuan membaca teks literasi itu di tahun 2023 mencapai 77,51 nilainya ini. Lalu datang di tahun 2024 kemarin turun sampai di bawah standar, yaitu cuma 27,8 saja. Turun atau naik itu? Turun. Oke. Terus yang kedua, di kemampuan membaca teks sastra tahun 2023 itu mencapai 62,99. Tahun kemarin 2024 hanya 21,31. Berarti prestasinya menurun. Yang ketiga, kompetensi mengakses dan menemukan isi teks itu di tahun 2023 85,7, tahun 2024 30,54, turun juga. Lalu di kompetensi yang keempat, kompetensi menginterpretasi dan memahami di tahun 2023 66,74, tahun 2024 23,43, turun. Lalu yang kelima, kompetensi mengevaluasi dan merefleksi isi teks di tahun 2023 63,88, tahun 2024 20,15. Jadi rata-rata untuk kemampuan literasi bagi peserta didik di lembaga kita ini masih sangat rendah. Dari 5 indikator, 1 sampai 5 indikator,
ternyata prestasinya menurun ketimbang di tahun 2023. Kalau kita sandingkan maka tahun 2023 masih lebih tinggi nilainya daripada tahun 2024, menurun sangat jauh. Bagaimana antisipasi kita bangun dia bersama untuk menanggulangi mutu sekolah dalam rapor mutu yang menurun ini. Kita perlu atur mekanisme yang baik supaya bisa kerjasama untuk meningkatkan mutu sekolah kita, prestasi kita di tahun 2025 ini. Oke, kita lanjut ke bagian numerasi. Kemampuan peserta didik di lembaga kita untuk bidang numerasi, terkhusus bagi 6 anak yang ikut AMBK itu. Yang pertama, kompetensi pada domain bilangan. Itu tahun 2023 itu 44,46. Tahun 2021 itu 21,36. Itu turun. Itu masih lemah. Kompetensi pada domain bilangan itu mungkin diminta untuk mengurutkan bilangan dari yang tertinggi ke yang terendah, atau dari yang terendah ke yang tertinggi. Itu juga mungkin anak-anak kita urutkan salah. Maka nilainya menurun. Itu salah satu contoh. Lalu yang kedua, kompetensi pada domain aljabar. Itu tahun 2023 47,83. Di tahun 2024 hanya 24,35. Turun juga. Kompetensi pada domain aljabar itu mungkin mereka tidak tahu menentukan luas bangun datar, luas jagar, luas persegi panjang, luas kalau ataukah luas bangun datar yang lain ataupun luas bangun dua, maka kompetensi ini menurun jauh. Lalu yang ketiga, kompetensi pada domain geometri itu juga menurun. Kalau di tahun 2023 itu 36,09, di tahun 2024 25,52 saja. Lalu yang keempat, kompetensi pada domain data dan ketidakpastian. Data dan ketidakpastian ini juga ini naik. Di tahun 2023 itu 43,92, di tahun 2024 44,58. Naik. Di sini naik sebenarnya. Kompetensi pada domain data ini dan ketidakpastian ini mungkin anak-anak mungkin sudah memahami tentang tafsiran tinggi, tafsiran rendah dalam memberikan perbandingan bilangan itu, maka mungkin agak naik sedikit. Lalu yang kelima, kompetensi mengetahui. Itu di tahun 2023 49,39, lalu di tahun 2024 20,46, turun. Kemudian kompetensi menerapkan, itu di tahun 2023 44,64, di tahun 2024 29,66.
Lalu 7 kompetensi menala itu di tahun 2024 itu 2023 40,97, 2024 22,15. Ini kompetensi dalam numerasi yang diperoleh peserta didik kita di tahun 2024. Rupanya mereka hanya meningkat pada kompetensi yang keempat ya. Keempat itu juga naik sedikit sudah, sedangkan yang lain itu menurun semua, dan ini perlu kita juga harus kerjasama untuk membimbing anak-anak kita sehingga di tahun 2025 ini kita semua harapkan supaya kompetensi yang turun di tahun 2024 bisa bergeser naik sedikit untuk mengangkat prestasi kerja kita di sekolah, sehingga di kementerian mereka bisa baca bahwa di lembaga satuan pendidikan SD Sule punya peningkatan, punya kinerja sedikit meningkat kalau dibandingkan dengan sekolah-sekolah lain. Jadi kita diharapkan untuk bekerja sama hingga bisa meningkatkan mutu pendidikan di lembaga sekolah kita ini. Kita geser ke bagian yang ketiga, menyangkut karakter peserta didik. Salah satu hal sebagai penentu mutu rapor untuk setiap sekolah itu adalah karakter. Karakter ini terdiri dari 6 karakter. Kita lihat satu persatu. Yang pertama itu karakter tentang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Itu kalau di tahun 2023 nilainya 63,03, di tahun 2024 49,47. Turun. Dan ini kenyataan. Anak malas ikut ibadah di rumah ibadah, malas ikut kegiatan kerohanian, dan malas untuk membawakan doa-doa atau doa-doanya tidak tahu. Maka memang kenyataan kita terima seperti itu. Kemudian gotong royong di tahun 2023 itu 59,84, di tahun 2024 52,17, turun. Gotong royong juga kita masih lemah, turun. Kemudian di poin yang ketiga atau kreativitas. Untuk kreativitas di tahun 2023 58,51,8, di tahun 2024 53,38, naik sedikit. Lalu berikut di nalar kritis tahun 2023 itu tidak ada nilai. Ini menunjukkan bahwa anak tidak jawab pertanyaan, maka tidak ada nilai. Nilai itu tidak ada, tidak dijawab. Tapi di tahun 2024 mereka berusaha menjawab, dapat 48,06. Itu naik tuh. Karena tahun 2023 kita punya peserta didik tidak jawab soal itu, maka nilainya tidak ada. Yang kelima, kebinekaan global. Kebinekaan global di tahun 2023 82,66, di tahun 2024 48,08, turun lagi. Lalu yang keenam,
kemandirian. Kemandirian di tahun 2023 itu tidak dijawab, bila tidak ada. Sedangkan 2024 mereka berusaha untuk menjawab, dapatnya 52,79. Baik. Baik, karena tahun 2023 mereka tidak jawab. Bagaimana solusi untuk bisa mengatasi ini dari bertakwa, gotong royong, kreatif, malah kritis, kebinekaan dan kemandirian ini, bagaimana upaya kita untuk bisa meningkatkan, maka kita akan kesepakatan bersama. Kita masuk ke bagian yang keempat, yang terakhir ini. Ini tentang kualitas pembelajaran. Yang pertama, manajemen kelas. Manajemen kelas itu anak-anak menjawab pertanyaan di tahun 2023 itu 80,02. Di tahun 2024 51,06. Turun. Dua, hubungan psikologis. Di tahun 2023 72,82. Di tahun 2024 58,88, turun juga. Lalu yang ketiga, metode pembelajaran. Di tahun 2023 adalah 66,73. Di tahun 2024 60,07, turun. Untuk indikator pencapaian ini semua ditampilkan, lalu anak-anak menjawab sesuai dengan mereka temukan yang ada di sekolah, di dalam terlebih di kelas, hingga anak menjawab seperti itu, dan kita terima kenyataan seperti itu karena itu jawaban dari anak-anak. Dari tahun 2023 naik, tapi tahun 2024 ini menurun. Mungkin 4 poin ini yang menjadi hal penting. Masih ada di dalam rapor mutu itu banyak indikator yang dibuat untuk kita lihat bersama. Tetapi saya ambil 4 poin ini karena penting bagi kita untuk bisa cari jalan keluar untuk menemukan beberapa jalan keluar, solusi untuk bisa mengatasi nilai-nilai yang turun di tahun 2024. Dan itu untuk bisa menyampaikan informasi dalam bentuk pertanyaan atau informasi lain yang bisa memberi solusi bagi kita untuk tahun 2024. Itu dari saya, kalau dari saya itu faktor yang paling pertama itu adalah anak-anak kita ini selalu berbahasa daerah. Walaupun dari sekolah kita mewajibkan mereka harus berbahasa Indonesia, tapi dalam pelaksanaannya, bahkan baik dalam pembelajaran, masih juga menggunakan bahasa daerah. Sehingga karena selalu menggunakan bahasa daerah, maka dengan sendirinya dia menghadap soal-soal ujian, apalagi soal itu diberi perangsang dengan kalimat-kalimat soal yang agak panjang, maka dia langsung bingung untuk memberikan jawaban. Karena setiap soal itu selalu diberi stimulus untuk bagaimana anak bisa berpikir secara kritis, lalu bisa memberikan jawaban yang tepat. Itu pikiran saya tentang faktor penyebab menurunnya mutu sekolah kita. Yang kedua mungkin juga
anak-anak belum tahu tentang bagaimana cara menjawab pertanyaan yang menghadapi soal pilihan ganda kompleks yang punya jawabannya lebih dari satu. Itu juga mungkin kurang ada latihan sehingga membuat prestasi kita menurun. Tentunya saya berikan kesempatan satu orang lagi untuk bisa melakukan pikiran dalam bentuk pertanyaan. Pak Rahman. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Berdasarkan hasil data tadi, lembaga kita mengalami penurunan sangat gratis. Menjadi pertanyaan jawab bagaimana upaya lembaga untuk meningkatkan mutu sekolah di tahun yang akan datang agar mutu ini bisa naik. Itu Dari saya sampaikan dulu baru bagaimana pikiran dari Bapak Ibu. Yang pertama itu kita tingkatkan literasi dan gasi. Literasi dan gasi itu menjadi fokus kegiatan pertama, terlebih untuk calon siswa yang nantinya ikut asesmen nasional ini. Literasi dan numerasi, karena di numerasi juga dia harus baca mengerti ilustrasi dalam bacaan itu supaya dia bisa menjawab soal numerasi itu dengan baik. Tapi kalau wacana yang disajikan itu terlalu panjang lalu dia baca hanya 1-2 kalimat saja dia rasa jenuh lalu dia tutup mata lalu beri jawaban, berarti itu sudah menunjukkan bahwa dia jawab tidak tepat terkait, membuat prestasi nilai jatuh. Jadi kalau dari saya kita tingkatkan literasi dan numerasi. Sementara jawaban saya seperti itu, saya minta bantuan Bapak Ibu bisa berikan pikiran lagi supaya kita sepakati apakah pakai dua yang saya sampaikan ini atau kita bangun kesepakatan lagi. Ya Ibu. Baik, terima kasih sekali lagi atas kesempatan yang diberikan. Saya menyampaikan tadi yang Bapak sampaikan tadi. Yang pertama itu benar itu meningkatkan literasi dan gasing matematika. Cuma ini nanti kita kendalanya di waktu karena kita punya waktu kemarin kita sepakatkan seminggu sekali. Kalau gasing itu kalau bisa itu mungkin nanti diatur nanti kita omong lagi untuk itu meningkatkan literasi dan gasing. Saya setuju, sepakat. Kemudian yang kedua memberikan pendampingan khusus. Kalau untuk pendampingan khusus ini, kalau menurut saya itu kalau tahun sebelum AMDK ada itu kelas 6 kita persiapkan 6 bulan sebelum hari ujian. Pokoknya kita buat sore ke apa waktu itu kelas 6. Karena sekarang apa itu ditentukan oleh kelas 5 apa bisa kita juga bisa melakukan di kelas 5 itu bimbingan sore seperti itu. Itu nanti tergantung kesepakatan kita ya. Di luar jam pembelajaran setiap hari di sekolah. Nanti selesai dari itu dulu baru kita sepakat untuk bimbingan sore hari terhadap kelas 6 dan kelas